Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat Kim Cerit. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah yang sangat menarik. Pastikan Anda menonton video ini sampai selesai, karena ada pesan moral yang dapat kita ambil di akhir cerita. Namun, sebelum video ini dilanjut saya mohon luangkan waktunya sejenak untuk like dan subscribe. Saya doakan Anda semua sehat selalu, panjang umur, dan kaya raya. Baiklah kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil bernama Sukamaju, terletak di kaki Bukit Lampung yang subur, kehidupan berjalan sederhana. Penduduknya mayoritas adalah petani dan peternak yang menggantungkan hidup mereka pada alam. Disinilah kisah luar biasa ini dimulai, tepat di sebuah kandang sapi milik Pak Dirman. Pak Dirman adalah seorang peternak tua yang dihormati karena kerja kerasnya. Dia seorang duda yang tinggal bersama putrinya, Lina, gadis berusia 17 tahun yang ceria dan penuh semangat. Keduanya hidup dengan sederhana namun damai. Sampai suatu pagi, ketenangan itu terguncang. "Pak, ada yang aneh dengan sapi kita," teriak Lina yang berlari tergesa-gesa dari kandang. Wajahnya pucat, dan matanya lebar seperti baru melihat hantu. Pak Dirman yang sedang duduk di depan rumah, menyesap kopi hangat, segera bangkit. "Apa yang terjadi, Lina?" tanyanya. Keningnya berkerut melihat kegelisahan putrinya. "Sapi kita, Pak. Dia melahirkan bayi manusia." Suara Lina bergetar saat mengucapkannya. Pak Dirman tidak percaya pada apa yang didengarnya, tapi ia segera bergegas menuju kandang. Setibanya di sana, pemandangan yang tak masuk akal menyambutnya. Seekor sapi betina berbaring lemah di lantai kandang, dikelilingi oleh jerami basah. Di sisinya, bukan anak sapi seperti yang diharapkan, melainkan seorang bayi manusia mungil yang menangis lemah. "Ya Allah!" bisik Pak Dirman, tubuhnya bergetar. Ia berlutut, memeriksa bayi itu. Bayi itu tampak sehat, meski tubuhnya masih dilapisi cairan kelahiran. Kulitnya bersih, dengan tanda lahir berbentuk bintang kecil di dadanya. Kabar tentang kejadian ini menyebar seperti angin. Dalam hitungan jam, warga desa berbondong-bondong datang ke rumah Pak Dirman untuk melihat sendiri fenomena aneh itu. Kandangnya penuh dengan suara orang-orang yang terkejut, bingung, dan berbisik-bisik. "Ini pasti kutukan," ujar seorang wanita tua yang dikenal sebagai Nyai Kartini. "Tidak mungkin sapi melahirkan manusia. Atau mungkin ini berkah," kata yang lain. "Siapa tahu bayi ini membawa keberuntungan untuk desa kita." Pak Dirman hanya bisa menggelengkan kepala. Ia memeluk Lina yang tampak ketakutan. "Kita hanya bisa berdoa, Nak. Ini pasti ada maksudnya," ujarnya lembut. Namun, di tengah keramaian itu, Lina merasakan sesuatu yang aneh. Ia merasa ada yang memperhatikan mereka dari jauh, tapi setiap kali ia menoleh, tak ada siapapun di sana. Hatinya diliputi rasa cemas yang sulit dijelaskan. Malam harinya, setelah warga pulang, Pak Dirman dan Lina membawa bayi itu ke dalam rumah. Pak Dirman berlutut untuk berdoa, meminta petunjuk dari Tuhan. "Jika ini ujian, kuatkan kami, ya Allah. Jika ini berkah, bimbing kami untuk menjaganya," bisiknya. Bayi itu diberi selimut hangat dan ditempatkan di keranjang kecil. Lina memperhatikan bayi itu dengan penuh penasaran. "Kenapa dia lahir dari sapi kita, Pak? Apa ini ada hubungannya dengan doa ibu dulu?" tanyanya pelan. Pak Dirman terdiam. Ia mengingat almarhum istrinya, seorang wanita yang selalu berdoa agar desa mereka diberkahi kedamaian. Tapi apakah ini jawaban dari doa itu? Ataukah sesuatu yang lain? Sementara itu, kabar tentang kejadian aneh ini mulai menyebar keluar desa. Orang-orang dari desa lain, bahkan kota, mendengar cerita tentang sapi yang melahirkan bayi manusia. Beberapa menganggapnya lelucon, tapi banyak juga yang penasaran dan ingin melihatnya langsung. Di ujung desa, seorang pria muda bernama Bayu sedang membaca berita itu di layar ponselnya. Bayu adalah seorang jurnalis yang bekerja di kota, tapi ia memiliki kenangan masa kecil di desa Sukamaju. Hatinya terpanggil untuk kembali. "Ini pasti cerita besar," gumamnya, "dan aku harus berada di sana untuk mengungkap kebenarannya." Langit malam di Sukamaju tampak lebih gelap dari biasanya. Bintang-bintang bersinar terang, seolah-olah memberikan pesan yang sulit dimengerti. Di dalam rumah Pak Dirman, Lina terjaga di samping keranjang bayi itu. Hatinya penuh dengan tanda tanya.
sementara bayi itu tidur lelap dengan damai. "Siapakah kamu sebenarnya?" bisik Lina pelan. Namun, bayi itu hanya menjawab dengan senyuman kecil dalam tidurnya, seolah menyimpan rahasia besar yang belum terungkap. Keesokan harinya, suasana desa Sukamaju semakin ramai. Orang-orang berkumpul di rumah Pak Dirman, membicarakan peristiwa yang tak masuk akal itu. Beberapa membawa kamera, mencatat setiap detail untuk disebarkan melalui media sosial, sementara yang lain hanya datang untuk memuaskan rasa penasaran. Apa benar bayi itu lahir dari sapi? Bagaimana mungkin? Bisik seorang pria tua kepada tetangganya. "Aku dengar ada yang bilang ini pertanda buruk," balas tetangganya, sambil melirik ke arah Pak Dirman yang sedang menggendong bayi itu. Pak Dirman berusaha tetap tenang di tengah hiruk-pikuk. Lina, yang berdiri di sampingnya, merasa tak nyaman dengan semua perhatian ini. Ia tahu ayahnya kelelahan menghadapi warga yang tak henti-hentinya bertanya. Di sisi lain, Bayu, seorang jurnalis muda yang baru tiba di desa, memperhatikan situasi dengan serius. Bayu mengenal Pak Dirman sejak kecil. Kedatangannya bukan hanya untuk mencari berita, tapi juga untuk memahami lebih dalam peristiwa ini. Setelah memperkenalkan dirinya kepada Pak Dirman, Bayu meminta izin untuk berbicara secara pribadi. "Pak Dirman, saya ingin membantu. Ini bukan hanya soal berita besar, tapi ada sesuatu yang terasa ganjil di sini," kata Bayu dengan nada serius. Pak Dirman mengangguk ragu, lalu mengajak Bayu masuk ke dalam rumah. Lina mengikuti mereka, meski hatinya penuh dengan rasa curiga terhadap jurnalis itu. "Bayu, kau tahu aku orang yang selalu menjaga amanah. Aku tak pernah mencari sensasi. Tapi kejadian ini, aku sendiri tak mengerti," ucap Pak Dirman dengan suara berat. "Aku hanya berharap, apapun ini, jangan sampai membahayakan keluargaku." Bayu mendengarkan dengan saksama. Ia mencatat setiap detail cerita Pak Dirman, mulai dari kondisi sapi sebelum melahirkan hingga tanda lahir berbentuk bintang di dada bayi itu. "Pak, pernahkah ada kejadian aneh lain sebelumnya di desa ini?" tanya Bayu, mencoba menggali lebih dalam. Pak Dirman terdiam sejenak, lalu menatap Lina. "Tidak ada yang terlalu aneh, kecuali doa-doa almarhum istriku. Dia selalu berkata bahwa desa ini membutuhkan keajaiban," ucapnya, menghela napas panjang. Percakapan mereka terhenti ketika terdengar ketukan keras di pintu. Nyai Kartini, tetua desa yang dihormati sekaligus ditakuti karena dianggap memiliki kemampuan spiritual, datang bersama beberapa warga. Wajahnya serius, sorot matanya tajam. "Pak Dirman, aku perlu bicara," katanya tanpa basa-basi. "Ini bukan hal yang bisa dianggap remeh. Bayi itu bukan anak biasa. Aku harus melihatnya." Pak Dirman ragu, tapi akhirnya mengizinkan Nyai Kartini masuk. Perempuan tua itu mendekati bayi yang tidur dalam keranjang kecil, mengamati dengan saksama. Ia menyentuh tanda lahir di dada bayi itu, lalu bergumam, "Ada sesuatu yang besar di sini. Anak ini membawa pertanda, tapi aku belum bisa memastikan apakah ini berkah atau malapetaka." Kata-kata itu membuat suasana semakin tegang. Beberapa warga yang mendengar mulai berbisik-bisik, menyebarkan rumor yang tak terkendali. Lina merasa kesal dengan semua perhatian ini. "Bukankah seharusnya kita merawat bayi ini dengan kasih sayang? Mengapa semua orang malah mencurigainya?" serunya dengan emosi. Namun, kata-kata Lina hanya menambah perdebatan. Beberapa warga mulai menyarankan agar bayi itu dibawa ke tempat yang lebih aman. Bahkan ada yang mengusulkan agar bayi tersebut diserahkan kepada pihak berwenang atau dukun besar di kota. Di tengah keramaian, Bayu menyadari ada yang tidak beres. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh, mulai dari mencari tahu tentang sapi milik Pak Dirman hingga latar belakang desa ini. Dalam prosesnya, Bayu menemukan sesuatu yang mencengangkan. Sebuah cerita lama yang sering diceritakan oleh para tetua desa tentang anak bintang yang lahir untuk membawa perubahan besar. Cerita itu menyebutkan bahwa seorang anak istimewa akan muncul ketika desa berada di ambang kehancuran, baik secara moral maupun spiritual. Anak itu akan menjadi ujian bagi semua orang. Apakah mereka mampu menerima perubahan atau justru terjebak dalam ketakutan? Bayu menceritakan temuannya kepada Lina, yang mendengarkan dengan penuh perhatian. "Jadi, menurut cerita itu, bayi ini bisa membawa kebaikan atau keburukan tergantung bagaimana kita menyikapinya?" tanya Lina. "Tepat sekali," jawab Bayu. "Tapi ada satu hal yang belum aku temukan.
Siapa sebenarnya anak ini? Mengapa dia dilahirkan di sini? Dan apa kaitannya dengan keluarga kalian? Percakapan mereka terhenti ketika suara gaduh terdengar dari luar rumah. Seorang dukun desa yang dikenal dengan julukan Ki Sanjaya datang bersama beberapa pengikutnya. Ia menuntut agar bayi itu diserahkan kepadanya untuk ritual pengusiran roh jahat. Pak Dirman, bayi ini membawa energi yang tidak biasa. Biarkan aku menangani ini sebelum sesuatu yang buruk terjadi, teriak Ki Sanjaya dengan nada memaksa. Pak Dirman berdiri tegak, melindungi keranjang tempat bayi itu tidur. Maaf, Ki Sanjaya, tapi aku tidak percaya ini kutukan. Anak ini adalah titipan Tuhan. Aku akan menjaganya, ucapnya tegas. Suasana semakin memanas, tapi sebelum sesuatu yang buruk terjadi, Bayu berdiri di tengah kerumunan. Apapun yang terjadi, kita harus menyelidiki ini dengan kepala dingin. Jangan biarkan ketakutan menguasai kita, katanya lantang. Perkataan Bayu sedikit meredakan situasi, tapi jelas bahwa konflik ini belum selesai. Di tengah ketegangan itu, bayi di keranjang tiba-tiba tersenyum, membuat semua orang terdiam seketika. Seolah-olah, senyuman itu adalah jawaban atas semua keraguan mereka. Hari-hari berlalu, tetapi kegemparan di desa Sukamaju tidak juga mereda. Bayi yang lahir dari sapi milik Pak Dirman menjadi topik utama pembicaraan, bukan hanya di desa, tetapi juga di desa-desa sekitar. Bahkan, beberapa orang dari kota datang untuk melihat keajaiban ini sendiri. Di tengah kegaduhan itu, Pak Dirman tetap teguh menjaga bayi yang telah ia beri nama Ananta. Nama itu berarti keajaiban yang abadi. Bagi Pak Dirman, meskipun bayi itu lahir dalam kondisi yang tak biasa, ia tetaplah seorang anak yang membutuhkan cinta dan perawatan. Namun, ada sesuatu yang istimewa tentang Ananta. Dari hari pertama ia dibawa ke rumah, suasana di sekitar bayi itu terasa berbeda. Rumah Pak Dirman yang sebelumnya sunyi dan sederhana kini terasa hangat dan hidup. Bahkan sapi-sapi di kandang terlihat lebih sehat dan produktif dari biasanya. Orang-orang yang datang mengeluhkan penyakit ringan, seperti sakit kepala atau demam, mendapati diri mereka sembuh setelah berada di dekat Ananta. Apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Tanya Lina suatu malam sambil menatap adiknya yang sedang tidur. Dia seperti memiliki sesuatu yang ajaib. Pak Dirman terdiam sejenak. Ia tahu bahwa anak itu bukan anak biasa, tetapi ia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Yang aku tahu, Lina, setiap anak adalah titipan Tuhan. Apapun yang ia miliki, itu adalah anugerah. Kita harus menjaganya, jawabnya bijak. Namun, tidak semua orang di desa melihat Ananta sebagai berkah. Beberapa warga, dipimpin oleh Ki Sanjaya, terus menyebarkan ketakutan bahwa bayi itu adalah kutukan. Mereka berusaha meyakinkan orang-orang bahwa Ananta harus diusir dari desa, atau diserahkan kepada pihak yang dianggap mampu mengendalikan kekuatan gaibnya. Jika kita membiarkan bayi itu tinggal di sini, desa ini akan celaka, ujar Ki Sanjaya dalam sebuah pertemuan desa. Kita sudah melihat tanda-tandanya. Malam-malam semakin dingin, dan hasil panen kita mulai berkurang. Ini bukan kebetulan. Tetapi tidak semua warga setuju. Beberapa orang mulai melihat Ananta sebagai berkah, terutama setelah mendengar cerita tentang bagaimana kehadirannya menyembuhkan beberapa hewan yang sakit parah. Bahkan Nyai Kartini, yang awalnya ragu, mulai merasa bahwa Ananta membawa sesuatu yang positif. Aku tidak yakin ini kutukan, ujar Nyai Kartini pada Pak Dirman suatu hari. Tapi aku juga merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Sementara itu, Bayu melanjutkan penyelidikannya. Ia menghabiskan waktu di perpustakaan desa, mencoba mencari petunjuk tentang mitos atau legenda yang mungkin terkait dengan peristiwa ini. Salah satu cerita yang menarik perhatiannya adalah tentang anak bintang. Sebuah ramalan kuno yang menyebutkan bahwa seorang anak dengan tanda lahir berbentuk bintang akan muncul untuk mengubah nasib desa. Pak Dirman, saya menemukan sesuatu, kata Bayu sambil menunjukkan buku tua kepada Pak Dirman dan Lina. Di sini tertulis bahwa anak bintang akan membawa ujian besar bagi desa. Ujian itu bisa berupa berkah atau bencana, tergantung bagaimana desa menyikapinya. Pak Dirman membaca tulisan itu dengan seksama. Tapi kenapa harus di desa ini? Kenapa harus melalui keluarga kami? Tanyanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Di tengah ketidakpastian itu, Ananta terus tumbuh. Dalam waktu singkat,
Ia mulai menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Bayi itu tampak lebih kuat dan lebih cerdas daripada bayi seusianya. Ia juga memiliki kemampuan yang sulit dijelaskan, mampu menenangkan orang hanya dengan tatapan matanya. Ketika Lina merasa gelisah atau sedih, Ananta akan memegang tangannya, dan seketika perasaan tenang menyelimuti dirinya. Suatu malam, Lina bermimpi aneh. Ia melihat Ananta berdiri di tengah ladang yang subur, dikelilingi oleh cahaya yang terang. Di sekitarnya, warga desa tersenyum bahagia, seolah-olah mereka baru saja melewati badai besar. Tapi kemudian, cahaya itu berubah menjadi bayangan gelap, dan Lina melihat warga yang sama menjadi saling bermusuhan. Ia terbangun dengan keringat dingin, perasaan tak nyaman menyelimuti hatinya. "Pak, aku bermimpi tentang Ananta," kata Lina kepada ayahnya keesokan paginya. "Aku tidak tahu apakah itu pertanda baik atau buruk, tapi aku merasa ada sesuatu yang akan terjadi." Pak Dirman hanya bisa mengangguk. Ia tahu Lina memiliki firasat yang tajam, seperti almarhum istrinya. "Kita hanya bisa berserah. Nak, apapun yang terjadi, kita harus percaya bahwa Tuhan punya rencana." Di sisi lain, Bayu mulai merasa bahwa waktu semakin mendesak. Ia menyadari bahwa konflik di desa ini tidak hanya tentang Ananta, tetapi juga tentang bagaimana warga menghadapi sesuatu yang tidak mereka mengerti. Ia memutuskan untuk mengumpulkan warga dalam sebuah pertemuan besar, berharap bisa menyatukan mereka. "Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan," ujar Bayu kepada Nyai Kartini. "Kita harus bicara, mencari jalan keluar bersama." Hari itu, suasana desa terasa berbeda. Warga berkumpul di balai desa untuk mendengar apa yang akan dikatakan Bayu. Pak Dirman membawa Ananta, yang kini menjadi pusat perhatian semua orang. Dalam hati, semua orang tahu bahwa masa depan desa ini akan sangat bergantung pada keputusan yang mereka buat bersama. Pertemuan di balai desa menjadi peristiwa yang akan dikenang lama oleh warga Sukamaju. Di ruangan yang dipenuhi oleh bisik-bisik, Bayu berdiri di depan, mencoba mengendalikan perhatian mereka. Di belakangnya, Pak Dirman memegang Ananta dengan erat, sementara Lina berdiri di samping ayahnya dengan tatapan penuh tekad. "Saudara-saudara sekalian," Bayu memulai dengan suara lantang, "kita semua tahu bahwa desa ini sedang menghadapi sesuatu yang belum pernah kita alami sebelumnya. Tapi ini bukan alasan untuk saling mencurigai atau terpecah belah. Ananta bukan ancaman. Dia adalah anak yang membutuhkan cinta dan perlindungan kita." Namun, tak semua orang menerima kata-kata Bayu dengan mudah. Ki Sanjaya berdiri dari tempat duduknya, wajahnya menunjukkan ketidaksetujuan yang mendalam. "Kata-katamu terdengar indah, anak muda. Tapi bagaimana jika aku bilang bahwa tanda-tanda kehancuran sudah jelas terlihat? Hujan tak kunjung turun, hasil panen kita semakin sedikit, dan malam-malam kita terasa lebih mencekam. Semua ini dimulai sejak bayi itu lahir." Desas-desus kembali menyebar di antara warga. Beberapa mengangguk setuju dengan Ki Sanjaya, sementara yang lain tampak ragu. Lina, yang biasanya pendiam, tiba-tiba maju ke depan. "Apa yang kalian katakan tidak adil," serunya. "Adik saya, Ananta, belum melakukan apapun untuk menyakiti kita. Jika ada masalah di desa ini, itu karena kita sendiri yang tidak bersatu, bukan karena dia." Nyai Kartini, yang duduk di sudut ruangan, berdiri perlahan. "Lina benar," katanya dengan suara penuh wibawa. "Aku telah merasakan energi dari anak ini. Dia bukan ancaman, tapi mungkin dia adalah ujian bagi kita semua. Bagaimana kita memperlakukannya akan menentukan masa depan desa ini." Kata-kata Nyai Kartini membawa sedikit ketenangan, tetapi konflik masih belum benar-benar mereda. Bayu menyadari bahwa situasi ini membutuhkan lebih dari sekadar kata-kata. Ia memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih konkret. "Baik," katanya setelah hening sesaat. "Jika kita tidak bisa menyelesaikan ini dengan argumen, maka mari kita cari jawabannya bersama. Aku akan membawa Ananta ke kota untuk diperiksa oleh para ahli medis dan spiritual. Dengan begitu, kita akan tahu lebih banyak tentang siapa dia sebenarnya." Pak Dirman menatap Bayu dengan cemas. "Kau yakin ini keputusan yang tepat, Bayu? Kota penuh dengan orang-orang yang tidak peduli pada desa kecil seperti kita. Bagaimana jika mereka justru memanfaatkan Ananta?" "Aku akan memastikan dia aman, Pak," jawab Bayu tegas.
Ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan semua kecurigaan ini. Setelah diskusi panjang, akhirnya warga setuju dengan rencana Bayu. Namun, perjalanan itu tidak akan mudah. Banyak warga yang tetap waspada, dan beberapa bahkan menyatakan ketidaksetujuan mereka secara diam-diam. Namun, keesokan paginya, Bayu, Pak Dirman, Lina, dan Ananta bersiap-siap untuk pergi ke kota. Di tengah persiapan, Lina merasa hatinya berat. "Pak, apakah kita benar-benar harus melakukan ini? Aku takut kita kehilangan Ananta," bisiknya. Pak Dirman meletakkan tangan di bahu Lina. "Kita harus percaya, Nak. Jika ini cara untuk melindungi Ananta, maka kita harus melakukannya. Tuhan pasti akan menjaga kita." Perjalanan ke kota dimulai dengan suasana penuh ketegangan. Mereka menaiki truk kecil yang dipinjam dari salah satu warga. Sepanjang perjalanan, Bayu terus memikirkan bagaimana ia akan menghadapi para ahli dan media yang kemungkinan besar sudah mendengar kabar tentang Ananta. Setibanya di kota, perhatian segera tertuju pada mereka. Orang-orang melihat ke arah truk mereka dengan penasaran, beberapa bahkan mencoba mengambil foto. Bayu segera membawa mereka ke rumah seorang teman lamanya, seorang dokter anak bernama Dr. Ratna. Ia adalah salah satu orang yang Bayu percaya untuk membantu tanpa menimbulkan kegemparan. Dr. Ratna menyambut mereka dengan ramah. Setelah mendengar cerita Bayu, ia memeriksa Ananta dengan hati-hati. "Secara medis, bayi ini sehat," katanya setelah beberapa saat. "Tapi tanda lahir berbentuk bintang di dadanya memang unik. Aku belum pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya." Namun, pemeriksaan tidak berhenti di situ. Dr. Ratna menghubungi seorang ahli antropologi spiritual, Profesor Arman, yang dikenal memiliki pengetahuan mendalam tentang mitos dan kepercayaan lokal. Ketika Profesor Arman tiba, ia langsung tertarik dengan Ananta. "Bayi ini istimewa," katanya setelah mengamati tanda lahirnya. Menurut legenda, tanda bintang ini melambangkan pemimpin yang akan membawa perubahan besar. Tapi perubahan itu bisa menjadi baik atau buruk, tergantung pada bagaimana orang-orang di sekitarnya memperlakukan dia. Kata-kata Profesor Arman membuat Pak Dirman dan Lina semakin menyadari pentingnya tugas mereka. Namun, di saat yang sama, ancaman mulai mendekat. Berita tentang Ananta mulai menyebar di media, dan orang-orang yang ingin memanfaatkan situasi ini mulai berdatangan. "Kita harus berhati-hati," ujar Bayu kepada yang lain. "Ananta adalah anak yang istimewa, tapi dia juga bisa menjadi sasaran orang-orang yang ingin memanfaatkan keajaibannya." Dalam suasana yang semakin tegang, mereka menyadari bahwa menjaga Ananta bukan hanya tentang melindunginya dari bahaya fisik, tetapi juga tentang menjaga keyakinan dan keharmonisan di antara mereka sendiri. Masa depan desa dan Ananta kini berada di tangan mereka, dan keputusan-keputusan yang mereka ambil akan menentukan segalanya. Berita tentang Ananta yang dibawa ke kota menyebar dengan cepat. Media mulai mengangkat cerita tentang bayi bintang dari Sukamaju, menciptakan sensasi di kalangan masyarakat. Foto-foto Ananta, dengan tanda bintangnya yang unik, muncul di berbagai media sosial dan berita televisi. Perhatian ini menimbulkan reaksi beragam, dari rasa ingin tahu hingga ketakutan. Sementara itu, di desa Sukamaju, suasana semakin tidak menentu. Mereka yang menentang keberadaan Ananta merasa khawatir bahwa perhatian ini hanya akan membawa masalah bagi desa. Ki Sanjaya mengumpulkan para pengikutnya untuk membahas langkah berikutnya. "Kita tidak bisa membiarkan desa ini terpecah karena bayi itu," ujarnya dengan nada serius. "Jika media terus datang, kehidupan kita yang tenang akan berubah menjadi kacau. Kita harus melakukan sesuatu." Namun, di sisi lain, ada warga yang mulai berpikir lebih terbuka. Nyai Kartini berusaha meyakinkan mereka yang ragu untuk melihat Ananta sebagai berkah, bukan ancaman. "Kita tidak tahu apa yang akan terjadi," katanya. "Tapi aku percaya bahwa anak itu dikirim untuk membawa perubahan, dan mungkin ini adalah kesempatan bagi kita untuk belajar dan berkembang." Di kota, Pak Dirman, Bayu, dan Lina menghadapi tantangan yang tidak kalah berat. Setiap langkah mereka diawasi oleh wartawan dan orang-orang yang penasaran. Mereka harus menjaga Ananta dengan hati-hati, memastikan dia tidak menjadi alat eksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dr. Ratna dan Profesor Arman terus mempelajari Ananta. Profesor Arman, yang semakin terpesona oleh keunikan Ananta,
mulai menggali lebih dalam tentang legenda lokal yang mungkin berhubungan dengan tanda bintang di tubuh bayi itu. Aku menemukan cerita kuno, katanya suatu malam kepada Bayu, tentang seorang anak yang lahir dengan tanda bintang. Anak itu dipercaya akan menjadi pemimpin besar, tapi ia juga akan menghadapi ujian yang mengancam nyawanya. Jika dia berhasil melewati ujian itu, dia akan membawa kedamaian dan kemakmuran. Tapi jika gagal, kehancuran akan mengikuti. Mendengar ini, Pak Dirman merasa berat. Apakah artinya hidup Ananta akan terus diwarnai dengan bahaya? Tanyanya dengan nada sedih. Aku tidak tahu pasti, jawab Profesor Arman. Tapi aku percaya bahwa cinta dan perlindungan kalian akan menjadi faktor penentu dalam perjalanan hidupnya. Ketegangan semakin meningkat ketika kelompok misterius dari luar kota datang mencari Ananta. Mereka mengklaim sebagai bagian dari organisasi spiritual yang ingin melindungi bayi itu. Namun, Bayu merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan niat mereka. Aku tidak percaya mereka, kata Bayu kepada Pak Dirman dan Lina. Kita harus menjauhkan mereka dari Ananta. Mereka mungkin hanya ingin memanfaatkan dia untuk kepentingan mereka sendiri. Benar saja, kelompok tersebut mencoba mendekati Dr. Ratna dan menawarkan sejumlah besar uang untuk membawa Ananta ke pusat penelitian mereka. Namun, Dr. Ratna dengan tegas menolak. Ananta bukan objek penelitian, katanya dengan tegas. Dia adalah seorang anak yang membutuhkan kasih sayang dan perlindungan, bukan eksploitasi. Di tengah kekacauan ini, Ananta tetap tenang. Senyumnya yang lembut dan tatapan matanya yang penuh ketulusan memberikan kekuatan kepada mereka yang berada di sekitarnya. Lina, yang sebelumnya sering merasa takut, mulai menemukan keberanian dalam dirinya. Ananta mengajari kita banyak hal, kata Lina suatu malam kepada Bayu. Dia mungkin hanya seorang bayi, tapi kehadirannya membuat kita semua melihat dunia dengan cara yang berbeda. Namun, ujian terbesar datang ketika sekelompok orang yang tidak dikenal mencoba menculik Ananta. Malam itu, ketika semua orang sedang beristirahat, mereka menyelinap ke rumah Dr. Ratna. Berkat kewaspadaan Bayu, upaya mereka berhasil digagalkan. Tetapi kejadian ini membuat mereka semakin sadar bahwa Ananta harus dilindungi dengan segala cara. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama, kata Bayu setelah kejadian itu. Kita harus kembali ke desa, tempat di mana kita bisa melindunginya dengan lebih baik. Keputusan untuk kembali ke Sukamaju diambil dengan hati yang berat. Mereka tahu bahwa di desa, konflik belum sepenuhnya mereda. Namun, mereka percaya bahwa hanya di sana mereka dapat menemukan jawaban tentang masa depan Ananta. Ketika mereka tiba di desa, suasana terasa berbeda. Warga yang sebelumnya penuh kecurigaan mulai menunjukkan perubahan sikap. Mereka yang telah melihat berita tentang Ananta di televisi mulai menyadari bahwa bayi itu bukan ancaman, melainkan anugerah yang harus dijaga bersama. Ki Sanjaya, yang sebelumnya menjadi tokoh utama penentangan, perlahan mulai meragukan keyakinannya sendiri. Mungkin aku salah, katanya kepada Nyai Kartini. Mungkin aku terlalu cepat menghakimi sesuatu yang belum aku pahami. Dengan bantuan Nyai Kartini dan Bayu, pertemuan besar diadakan untuk membahas masa depan Ananta dan desa Sukamaju. Dalam pertemuan itu, Pak Dirman berdiri dengan tegar sambil menggendong Ananta. Aku hanya seorang petani biasa, katanya. Tapi aku tahu satu hal, Ananta adalah bagian dari kita. Apapun yang dia bawa, baik atau buruk, adalah tanggung jawab kita bersama. Kata-kata Pak Dirman menyentuh hati banyak orang. Perlahan, desa Sukamaju mulai bersatu kembali. Mereka menyadari bahwa kehadiran Ananta adalah sebuah ujian, bukan hanya untuk individu, tetapi untuk seluruh komunitas. Dalam keheningan malam, Lina berdiri di depan rumah mereka, menatap bintang-bintang. Ia merasa bahwa perjalanan mereka masih panjang, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa yakin bahwa mereka akan mampu melewati semua itu. Ananta adalah harapan baru bagi mereka, dan bersama-sama, mereka akan menjaga harapan itu tetap hidup. Ketenangan malam di Sukamaju diselimuti oleh rasa optimisme baru. Sejak pertemuan besar di balai desa, warga mulai menyadari pentingnya kebersamaan dan keterbukaan dalam menghadapi kehadiran Ananta. Namun, ujian terakhir untuk mengokohkan persatuan mereka segera datang. Pagi itu, Bayu menerima kabar mengejutkan dari Dr. Ratna. Lewat telepon,
Ia memberitahu bahwa ada sekelompok orang yang masih ingin mengambil Ananta, kali ini menggunakan jalur hukum. Mereka mengklaim memiliki bukti bahwa Ananta bukan anak biologis Pak Dirman dan Lina, sehingga mereka berhak untuk membawa bayi itu untuk penelitian lebih lanjut di kota. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Lina panik kepada Bayu. Bayu mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. Kita tidak bisa membiarkan mereka memisahkan Ananta dari kita. Aku akan mencari bantuan hukum dan memastikan kita punya pembelaan yang kuat. Namun, ancaman ini membuat warga Sukamaju yang masih ragu kembali goyah. Mereka takut konflik ini akan membawa masalah lebih besar bagi desa. Ki Sanjaya, yang sebelumnya mulai melunak, terlihat kembali berunding dengan beberapa warga yang mendukung penyerahan Ananta. Di tengah kegelisahan, Nyai Kartini mengumpulkan para tetua desa untuk berdiskusi. Kita tidak bisa membiarkan ketakutan menguasai kita, katanya. Bayi ini adalah bagian dari desa kita. Jika kita menyerah pada tekanan, kita hanya akan kehilangan martabat dan kepercayaan satu sama lain. Pak Dirman, yang selama ini memilih diam dalam banyak perdebatan, akhirnya berdiri dan berbicara di depan warga. Aku memang bukan ayah kandung Ananta, katanya dengan suara yang bergetar. Tapi aku mencintai dia seperti anakku sendiri. Jika kalian ingin mengusir dia, kalian juga harus mengusir aku. Karena aku tidak akan pernah membiarkan Ananta menghadapi dunia ini sendirian. Kata-kata Pak Dirman mengguncang hati banyak orang, termasuk Ki Sanjaya. Ia menyadari bahwa penolakannya selama ini berasal dari rasa takut, bukan dari keyakinan yang benar. Dengan perlahan, ia berdiri di depan kerumunan. Aku telah salah, katanya. Aku membiarkan ketakutanku mengambil alih. Tapi sekarang aku melihat bahwa bayi ini adalah bagian dari kita, dan sudah menjadi tugas kita untuk melindunginya. Dukungan yang semakin menguat dari warga Sukamaju menjadi kekuatan baru bagi keluarga Pak Dirman. Namun, mereka tahu bahwa ini baru awal dari perjuangan mereka. Bayu berhasil menghubungi seorang pengacara yang bersedia membantu mereka secara pro bono. Pengacara itu, Ibu Rini, adalah seorang perempuan muda yang penuh semangat dan percaya pada keadilan. Kasus ini memang rumit, kata Ibu Rini saat bertemu dengan mereka di desa. Tapi selama kita bisa membuktikan bahwa Pak Dirman dan keluarganya adalah tempat terbaik untuk Ananta, aku yakin kita bisa menang. Persidangan akhirnya dimulai di kota. Ruang sidang penuh dengan wartawan dan orang-orang yang penasaran. Pihak lawan membawa berbagai bukti untuk mendukung klaim mereka, termasuk dokumen medis yang menunjukkan bahwa Ananta memiliki karakteristik genetik yang unik, sesuatu yang mereka klaim harus diteliti lebih lanjut. Namun, Ibu Rini membalikan keadaan dengan argumen yang kuat. Ia menunjukkan bahwa hak asuh bukan hanya tentang hubungan darah, tetapi juga tentang siapa yang mampu memberikan kasih sayang dan perlindungan terbaik. Pak Dirman dan keluarganya telah merawat Ananta dengan cinta yang tulus, katanya dengan tegas. Mereka tidak pernah melihat dia sebagai objek penelitian, melainkan sebagai anak yang membutuhkan keluarga. Itulah yang seharusnya kita prioritaskan. Kesaksian dari Nyai Kartini dan beberapa warga desa juga memperkuat posisi mereka. Nyai Kartini berbicara tentang bagaimana Ananta telah mengubah cara pandang warga Sukamaju, sementara warga lain menceritakan betapa Pak Dirman dan Lina telah berjuang untuk melindungi bayi itu. Ketika hakim akhirnya memberikan keputusan, suasana di ruang sidang terasa mencekam. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang diajukan, kata hakim, saya memutuskan bahwa hak asuh Ananta tetap berada di tangan Pak Dirman dan keluarganya. Sorak-sorai pecah di ruang sidang. Lina menangis bahagia, sementara Pak Dirman memeluk Ananta dengan erat. Bayu menghela napas lega, merasa bahwa perjuangan mereka tidak sia-sia. Ketika mereka kembali ke desa, Sukamaju menyambut mereka dengan meriah. Untuk pertama kalinya, semua warga, tanpa terkecuali, bersatu dalam satu semangat yang sama. Mereka sadar bahwa keberadaan Ananta adalah berkah yang membawa mereka menuju persatuan. Malam itu, di bawah langit berbintang, Lina duduk bersama Ananta di pangkuannya. Ia melihat tanda bintang di dada bayi itu, merasa bahwa simbol itu bukan hanya tentang takdir Ananta, tetapi juga tentang takdir desa mereka. Kau adalah cahaya kami, Ananta, bisiknya. Dan kami akan memastikan cahaya itu terus bersinar. Dengan persatuan dan cinta yang semakin kokoh, Sukamaju kini melangkah ke masa depan dengan penuh harapan. Ananta, bayi dengan tanda bintang di dadanya,
telah menjadi simbol dari kekuatan, cinta, dan kebersamaan yang tak tergoyahkan. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini memberikan inspirasi bahwa perubahan besar seringkali dimulai dari hal kecil, seperti kehadiran seorang bayi yang mampu menggugah hati dan menyatukan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.